Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, karunia-Nya dan juga nikmat yang terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat syafaatnya yang paripurna, dan kita juga masih diberikan umur panjang sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi sisa hidup kita ini yang meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah Nabi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikenal saudara, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa pada Jumat pada maghrib kita telah mengirimkan acara kajian kita. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan bahas yaitu kitab Adabul Mufrad. Alhamdulillah yang akan membahasnya Pak Ustaz Utari yang telah datang ke kita. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi sekalian, mari kita langsung saja kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kepada Pak Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mithlun nujum wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadin al-mab'utsu bil mu'jizat wa ala alihi masabihat dalalat wa ashabihi anjamal hidayat. Terima kasih kepada Pak Dedi dan segenap pengurus yang telah senantiasa berupaya untuk mendawamkan acara pengajian kita, baik itu pengajian di Jumat sore malam Sabtu ataupun pengajian di Ahad subuh dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terbilang jumlahnya. Nikmat agung yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam, itu yang terutama. Karena sehebat apapun keadaan kita di dunia ini, tanpa kedua nikmat itu sungguhlah tiada artinya. Kedudukan yang tinggi, bahkan yang paling tinggi, jadi raja di dunia ini pun, apabila kita tidak berada dalam keadaan iman dan Islam, na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Kemudian juga nikmat sehat walafiat, di mana nikmat sehat ini seringkali kita lupakan. Nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat kesempatan dan nikmat sehat. Sejatinya ini nikmat yang luar biasa juga, karena kalau saja nikmat kesempatan ini misalkan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa berkumpul untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di ba'da maghrib ini. Mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang pengen sejatinya ngaji bersama kita, namun kesempatannya lagi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nikmat sehat, kita sering melupakannya karena sudah biasa ya. Bangun tidur ya bisa melek, bisa bangun, bisa jalan ke kamar mandi, terima kasih saya, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi sejatinya ketika nikmat sehat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, untuk menggerakkan badan saja susah. Maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat tersebut dengan cara mengucapkan alhamdulillah, lisan kita bersyukur kepada Allah, memujinya, dan dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh badan kita digerakkan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hadirnya kita pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini. Bicara masalah sehat, kita teringat orang tua kita, salah satu senior kita, pembimbing kita, orang yang kita hormati bersama, Bapak Haji Hasnil, sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadanya, diberikan kesehatan seperti sedia kala, sehingga bisa membersamai keluarganya, membersamai kita dalam keadaan sehat walafiat. Tiada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, tiada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit, semoga Allah angkat. Istrinya Pak Tri ya sedang sakit juga, dan yang lainnya yang tidak kita bisa sebut satu persatu. Semoga Allah segera mengembalikan kesehatannya, sehat seperti sedia kala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Adabul Mufrad, masih sekitar doa-doa yang diucapkan atau diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Doa-doa yang masyru', doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh berdoa dalam bahasa sehari-hari kita, tidak ada larangan untuk itu. Dan tentu saja doa dengan bahasa sehari-hari ya sangat kita pahami, nggak masalah. Namun tentu ada keutamaan apabila kita berdoa dengan doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi susah doa, ya nggak apa-apa, belajar sedikit-sedikit apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita berdoa dengan artinya gitu ya, seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke nomor 700 ya. Doa bab 292, doa ketika terjadi kesulitan. Dalam hidup ini tentu saja kita tidak selalu mulus segala urusan kita. Ini gampang, itu mudah, ini sukses, ini berhasil, ini tenang, ini nyaman. Nah, tentu tidak selalu seperti itu. Pasang surut kehidupan kita seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, kadang kempes rodanya, kadang kena paku rodanya. Begitu pula dengan kehidupan kita, kadang ada kemudahan, kadang juga ada kesulitan, kadang ada kebahagiaan, kadang ada kesusahan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang dibaca ketika sedang menghadapi kesulitan. An Ibni Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karbi
La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Nabi SAW dalam keadaan al-karbi itu bencana, dalam keadaan rupak, dalam keadaan susah, ya. Doanya seperti apa? Beliau mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim. Nah ini, la ilaha illallahul azimul halim, ya. Tidak ada Tuhan, tiada ilah yang harus, yang wajib, yang benar kita sembah kecuali Allah yang agung, Al-Halim, Allah yang maha penyantun, Allah yang maha loman, Allah yang maha dermawan, Allah yang barahan, Allah yang gampang memberi. Jadi kita meminta dengan menyebut sifat-sifat Allah. La ilaha illallahul azimul halim. Tiada Tuhan ya Allah selain Engkau. Tiada ilah yang harus kita ibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah yang maha agung dan maha penyantun. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Rabb, Tuhan yang mengurus lapisan-lapisan langit dan bumi, wa rabbul arsyil azim, dan Tuhan yang mengurus arasy-Nya yang agung, arasy-Nya yang besar. Baru kita meminta, ya Allah, tolong hilangkan kepedihan saya, tolong hilangkan kesusahan saya ya Allah. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, udah bahasa kitanya. Kita puji Allah. Kalau la ilaha illallah pasti bisa kan? La ilaha illallah, Engkau yang maha agung ya Allah. Engkau yang maha penyantun, Engkau yang maha dermawan ya Allah. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardh. Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang mengurus langit dan bumi ini. Engkaulah Tuhan yang mengurus lapisan-lapisan langit dan bumi ini, wa rabbul arsyil azim, dan Engkaulah yang mengurus arasmu yang begitu agung, yang begitu luas. Planet-planet yang tak terbilang jumlahnya, angkasa yang luasnya tidak tahu jumlahnya berapa luasnya, tapi Engkaulah yang mengurus semua itu ya Allah. Maha besarnya Engkau, maka ya Allah, permasalahanku bagiku amat besar, namun bagimu sungguh kecil permasalahanku ini. Adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengagungkan Allah, menyebut kebesaran-kebesaran Allah. Allah yang mengurus langit dan bumi saja, Allah yang mengurus. Yang kita planet-planet tidak bertabrakan sesuai dengan garis edarnya, matahari berputar, bulan bintang bulan berputar, bintang tetap pada tempatnya, komet yang berjatuhan juga tidak menabrak bumi. Itu zat yang maha kuasa. Allah itu zat yang sangat bisa untuk mengatur itu. Apalagi kalau hanya sekedar menghilangkan kesusahan kita. Itu maksudnya dari doa ini. Jadi kita alam dulu, kita sebut dulu keagungan Allah. Zat Allah itu adalah sifat yang maha agung, maha besar, maha mengatur langit dan bumi dengan segala isinya. Baru kita minta, ya Allah, permasalahan ini sangat menyesakkan dada hamba ya Allah. Permasalahan ini sulit bagi hamba ya Allah. Namun langit yang begitu luas saja Engkau urus ya Allah, maka mudahkanlah urusanku ini ya Allah. Gitu ya. Itu ketika kita sedang menghadapi kesusahan, kita sedang menghadapi kesulitan. Hadis yang selanjutnya, hadatsani Abdurrahman ibni Abi Bakrah annahu qala li abihi ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadatin Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta tu'iduha salatan hina tumshi wa hina tusbihu salatan wa taqulu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta tu'iduha salatan hina tumshi
Wa hina tusbihu thalathan faqala na'am ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bihinna wa ana ujibu an astanna bi sunnatihi qala wa qala Rasulullah sallallahu da'awatul makrub Allahumma rahmatuka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Abdurrahman bin Abi Bakrah menceritakan kepada kami bahwa ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Sesungguhnya saya tiap hari pagi-pagi selalu mendengar engkau mengucapkan doa, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berilah kesehatan pada badanku. Ya, sahabat Nabi, ya orang yang dekat, yang ingat, ahli sunnah memandang seluruh sahabat itu adalah adil. Sahabat itu kulluhum udulun. Jadi kita tidak boleh memilah-milah sahabat ini nggak benar, sahabat nggak boleh. Kita ahlus sunnah, akidah kita menyatakan bahwa semua sahabat itu adalah adil. Semua sahabat itu yang dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang terjaga imannya, orang-orang yang terjaga keadilannya, orang-orang yang terjaga ilmunya, yang ditarbiyah langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya wahai ayahku, ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadatin Allahumma afini fi badani, dan seterusnya tiga kali tu'iduha thalathan hina tumshi. Diulang-ulang 3 kali. Ya Allah, saya minta diberikan afiah, kesehatan kepada badan saya. Allahumma afini fi sam'i, berikan kesehatan kepada pendengaran saya. Allahumma afini fi basari, berikan wa'afiyah, kesehatan, kebaikan dalam penglihatan saya. La ilaha illa anta tu'iduha thalathan hina tumshi wa hina tusbihu thalathan. Siang 3 pagi 3 kali, subuh 3 kali, sore 3 kali, doa seperti itu diulang-ulang. Kesehatan aja kita minta, selain kita berusaha, ya Allah sehatkan badan saya, tapi makannya semaunya. Ya Bu, sehatkan saya. Baru bangun tidur nasi uduk kurang, bagus, mampir ke UMKM 10.000. Wah, ada tuh kesukaan saya, bubur. Itu senang saya, bubur yang warna-warni itu. Masih kurang juga, beli yang lain. Habis itu tidur lagi. Kumaha adek sehat tuh. Gimana mau sehat? Ya. Doa kita minta sehat, Allahumma afini fi badani, diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami, kepada badan kami supaya sehat ya Allah, tapi usahakan dong. Ya. Makannya dijaga. Apalagi usia-usia senior seperti nyatu. Apalagi usia-usia senior seperti, saya nggak ngomong tua loh, ngomongnya senior. Ya Pak Hendro, Pak Jendro ya, ngomongnya senior, akur. Senior itu bisa umur, bisa pengalaman, bisa penampilan dan lain sebagainya. Itu ngeles aja, padahal udah di atas di atas 50 tahun. Minta sehat kita kepada Allah, artinya kita memang hamba Allah. Minta segala sesuatu boleh pada Allah, minta kebaikan, minta sehat, tapi usahakan. Ini pingpong nih, keren nih pingpong, olahraga apa aja lah, olahraga apa saja harus kita upayakan, jangan sampai enggak sama sekali. Saya kenapa nggak main pingpong? Karena tangan saya itu nggak ada lemes-lemesnya, nggak bisa main pingpong itu. Jadi saya jalan kaki. Mungkin kalau yang suka lihat saya jalan ke Blok C, ke atas, ke sini, ya itu. Jalan kan nggak pakai teori ya, bagus ya, asal bisa jalan aja, udah jogging gitu ya. Jalan, usahakan. Sama makannya dijaga. Ya kita pendidikan kesehatan dulu sebentar, masih ada manfaatnya. Jadi jangan lupa kita berdoa, tapi juga berusaha makannya dijaga, jangan terlalu banyak kalorinya.
gorengan-gorengannya dan lain sebagainya boleh, tapi sedikit, jangan terlalu banyak. Kemudian olahraga, bergerak, jangan habis makan tidur, nggak ada geraknya sama sekali. Ya, memang segala sesuatu sudah menjadi nasib kita, tapi kita berusaha untuk sehat, ya, berusaha untuk sehat. Karena itu tadi, kalau sudah dicabut nikmat sehatnya, bagaimana mau ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun sakit itu kalau kita sabar juga mendapatkan pahala yang luar biasa, tapi sehat jauh lebih baik tentunya. Apalagi kita yang masih punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sehat diupayakan, sehat didoakan, dimintakan kepada Allah, tapi itu tadi harus diusahakan. Yang punya riwayat-riwayat darah tinggi, jangan lupa obatnya diminum. Ya, Ibu, halo, ada yang bisa minum obat rutin darah tinggi misalnya? Obat gula ada? Diminum obatnya, dikerjakan itu. Yang nyuntik suntik, jangan sok-sokan enggak, saya mau pakai ini itu, udah susah. Ya, minum obatnya, karena gula, diabetes mellitus, hipertensi itu silent killer. Apa? Silent, pembunuh yang diam-diam. Kita merasa sehat, terus merasa sehat. Gak taunya kita punya darah tinggi yang tidak terkontrol. Tiba-tiba akhirnya terjadi serangan stroke misalnya. Terjadi serangan jantung. Nah itu dari darah tinggi itu biasanya. Kalau yang misalkan pecah pembuluh darah di kepala namanya stroke misalnya. Itu karena biasanya karena tekanan darah terlalu tinggi. Jadi kontrol lah, kesehatan juga penting kita kontrol. Selain kita usahakan dengan olahraga dan makanan, gaya hidup sehat tadi, juga obat-obatannya kalau memang sudah ditetapkan oleh dokter, ya memang kamu harus minum obat, ya udah sabar aja, minum aja obatnya. Ya Pak Didit ya, tenang, kita juaranya. Saya diam-diam begini minum obat rutin sehari paling kan 6. Ya, saya minum pengencer 2, minum obat darah tinggi 2 pagi dan sore. Minum obat jantungnya 1, bisoprolol. Saya bagi 2 tuh 6. Pagi 3, sore 3. Kalau pagi misalkan semuanya 6, kenyang saya minum obat. Ya apa-apa. Terus gimana dengan ginjalnya? Justru kalau kita nggak jaga dengan obat, ginjalnya yang rusak. Jadi jangan dibalik polanya, pola pikirnya jangan dibalik. Misalkan kita punya darah tinggi, terus kita dikasih dokter obat, saya minum obat melulu, nanti ginjal saya rusak. Dibalik pola pikirnya, kalau darah tinggi saya tidak dikontrol, ginjal saya yang rusak, gitu ya. Kalau darah tinggi saya tidak dikontrol dengan gaya hidup dan obat, ginjal saya yang rusak. Bukan karena minum obat ginjal saya rusak, tapi tensinya yang tidak terkontrol, gulanya yang tidak terkontrol. Ya, jadi ini gara-garanya ngomongin kesehatan, sahabat dan Rasul pun meminta kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya, sahabat dan para sahabat dan Rasulullah pun meminta kesehatan. Jadi jagalah kesehatan kita. Lanjut ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sesuatu yang menjatuhkan saya kepada kekafiran, mendekatkan saya kepada kekafiran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, dan ya Allah saya mohon jaga dari azab kubur. La ilaha illa anta. Tu'iduha thalathan hina tumshi wa hina tusbihu thalathan. Pagi sore para sahabat ini berdoa seperti itu. Naam ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihinna wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Benar,
saya selalu mengulang-ulang doa itu karena apa? Karena saya pernah mendengar doa yang sama yang dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan saya ingin berada di atas sunnahnya dengan senantiasa mengulang-ulang doa apa yang disampaikan, diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Da'awatul makrub, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku inginkan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau tinggalkan aku walaupun hanya sekejap mata. Jadi ya Allah, tolong senantiasa urus saya ya Allah. Jangan engkau tinggalkan saya, tidak diurus olehmu walaupun hanya sekejap mata. Betul. Ya. Kita lagi bawa mobil. Kita lagi bawa kendaraan, mengendarai motor atau mobil atau apapun. Itu senantiasa diurus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak diurus sekejap saja, diambil segarnya mata kita, dikasih ngantuk sebentar saja. Itu di tol banyak tuh yang kejadian nabrak sana sini. Itu diambil sebentar saja oleh Allah. Maka wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan aku, tidak diurus olehmu walaupun hanya sekejap mata. Jangan ya Allah, urus saya senantiasa ini. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah segala urusan saya, la ilaha illa anta. Jadi doa itu memang luar biasa ya. Rasulullah itu sering saya ucapkan di sini. Doa-doa Rasulullah itu adalah jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang padat isinya, ada tauhidnya, ada kepasrahannya kepada Allah. Susunan kalimatnya indah dan lain sebagainya. Jawami'ul kalim. Kemudian dalam salat istikharah ya. Ini tentang doa ketika salat istikharah. An Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kasuratin minal Qur'an. Rasulullah itu kalau ngajarin doa tentang setelah salat istikharah ya, itu seperti beliau mengajarkan kita, nih kata para sahabat, tentang Al-Quran. Rinci diajarin sama Rasulullah. Hati-hati, ini loh doanya kalau kamu lagi istikharah. Idza hamma bil amri falyarka rak'ataini tsumma yaqul. Apabila kalian mempunyai satu tujuan tentang suatu perkara yang kalian bingung untuk memilihnya, tsumma yaqul, salatlah 2 rakaat. Falyarka rak'ataini tsumma yaqul. Salatlah 2 rakaat. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Kemudian kalian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah, tolong pilihkan yang terbaik buat saya ya Allah. Wa astaqdiru bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya. Saya mohon dengan kekuasaanmu ya Allah, saya mohon dengan keagunganmu ya Allah, dengan keutamaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Sesungguhnya engkau Maha kuasa, engkau maha tahu, engkau maha kuasa, dan kami wala akdir, dan kami adalah maha lemah, tidak berkuasa. Wa ta'lamu wala a'lamu, engkau maha tahu, wala a'lamu, dan kami tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan kau mengetahui sesuatu yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa afiyati amri, ya, faqdurhu li, ya Allah. Seandainya hal ini adalah baik ya Allah, untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, baik semua ini ya Allah, maka takdirkanlah itu untukku. Misalkan kita diberikan 2 pilihan. 2 pilihan, apa pilihannya? Kita harus ya operasi jantung, bypass, atau kateterisasi saja, gitu ya. Masih bisa nih 2 opsi nih. Mana yang terbaik? Kata dokter sama lah, dua-duanya bersama. Ada resikonya, ini resikonya begini, ini resikonya begini, ini keuntungannya begini, ini keuntungannya begini. Kita sebagai manusia
terbatas pengetahuan kita, terbatas jarak pandang kita. Bagaimana kedepannya kita nggak tahu. Istikharah kita minta sama Allah. Ya Allah, tolong pilihkan ini kemana, yang terbaik buat saya, buat kesehatan saya, buat masa depan saya. Allah, tolong pilihkan buat saya. Insya Allah nanti diberikan suatu keyakinan, pilih ini, pilih ini. Anak kita mau sekolah, lulus SMA, anaknya mau dua-duanya, pengen jadi dokter, pengen juga jadi insinyur, arsitek. Kita nggak tahu masa depan anak kita seperti apa. Yang akan terjadi nanti 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita nggak ngerti. Minta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat istikharah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kita minta seperti ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya memohon, tolong pilihkan untuk saya dengan maha alimmu, dengan maha taumu, ya Allah, pilihkan untuk saya. Itu. Ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, udah bahasa kita aja. Ambil sholat 2 rakaat, sholat istikharah, minta sama Allah. Ya Allah, saya mohon ya Allah, anak saya ini pinter luar biasa. Alhamdulillah Engkau titipkan anak yang cerdas buat anak saya, anak yang soleh. Dia mau kedokteran, mau. Dia mau jadi arsitek juga mau ke ITB jadi ahli teknik juga mau. Dan insya Allah ketiga-tiganya itu lulus dia, ya Allah, pilih yang mana ya Allah. Kita nggak tahu tuh. Kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istikharah ini merupakan sesuatu yang memang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini lemah, kita nggak tahu masa yang akan datang, tapi Allah Maha tahu. Oh, kamu nih, anak kamu kalau jadi dokter bagus bisa menolong orang lain. Tapi kalau saya lihat nanti anak kamu ini kurang berani nih katanya menghadapi pasien jauh, operasi dan lain sebagainya. Kelihatannya ini nggak bagus nih, gitu ya. Tapi anak kamu ini pinter nih dalam menggambar, cocoknya nih menurut Allah itu bagus, anak kamu itu bakatnya memang digambar. Ya udah, kita diberikan keyakinan, oh anak saya pasti jadi arsitek. Udah, kamu masuk aja ke ITB misalnya gitu ya. Itu kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu orang beriman serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil melihat bakatnya di mana anak kita, tapi sambil usahakan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang selanjutnya, nah ini ada hari-hari khusus dalam berdoa. Ya, hadis ke-704. An Abdurrahman ibn Ka'ab qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid, Masjidil Fathi, yaumal Itsnain wa yaumal Tsulatsa wa yaumal Arba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di Masjid Fatah. Masjid Fatah ini sebuah masjid yang terletak di dataran tinggi yang merupakan bagian dari Gunung Sal'ih di Al-Maghrib, di Madinah. Nama lain dari masjid tersebut adalah Masjid Al-Ahzab dan Masjid Al-A'la. Beliau berdoa pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Wa yaumal arbi'ah fastujiba lahu bainas sholataini min yaumil arbi'ah. Dan doa tersebut diijabahnya pada hari Rabu di antara 2 salat. Apa itu? Salat zuhur dan salat asar. Jadi di antara salat zuhur dan asar di hari Rabu ini merupakan satu waktu yang baik untuk berdoa, karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Alangkah lebih baiknya doanya juga di masjid, karena Rasulullah berdoa ini dari hari Senin, Selasa, Rabu. Beliau di masjid tadi, di Masjid Al-Fatah, beliau berdoa dengan doa yang sama, ya. Dan diijabahnya itu pada hari Rabu, pada hari yang ketiga. Jadi ingat, Rasulullah saja berdoa itu kadang ada yang tidak langsung Allah kabulkan gitu. Karena walau bagaimanapun Rasul itu adalah hamba Allah yang maha kuasa, tetap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi terserah Allah. Dan apalagi kita maksudnya. Kalau jangan doa sekali langsung pengen diijabah, pengen cepat-cepat. Dia nggak begitu. Rasulullah saja di dalam hadis ini hadis hasan. Doa dengan doa yang sama Senin, Selasa, Rabu baru diijabahnya pada hari Rabu. Bainas salataini min yaumil arbi'a. Qala Jabir wa lam yanzil bi amrun min muhimmun ghaidun illa tawakhaitu tilka sa'ah. Kata Jabir, sahabat Jabir, saya setelah tahu kejadian itu nggak pernah saya meninggalkan hal tersebut ketika saya mempunyai hajat yang amat sangat, kebutuhan yang sangat, kecuali saya melakukan itu. Fada'autullaha fihi bainas salataini yaumal arbi'a fi tilkas sa'ah illa araftul ijabah. Kata para sahabat. Jadi ketika tahu peristiwa ini, sahabat Jabir mengatakan, ketika kami para sahabat mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan, mempunyai hajat yang sangat kami inginkan, tentu saja hajat yang diridhai oleh Allah, maka kita berdoa pada hari tersebut, hari Rabu, antara sholat zuhur dan sholat ya. Jam berapa tuh Bu? Berarti Bu, kira-kira jam 2 gitu ya, jam 2 siang ya. Jam 2 siang ya. Ini cocok nih buat yang susah bangun malamnya ya. Bangun malam, sholat malam itu kan sa'atul ijabah, itu sepertiga malam termasuk sa'atul ijabah. Namun di hadis ini ternyata ada waktu yang diijabah juga, yang mustajab, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa hari Senin, ya Allah, anak saya mau bayaran, ya Allah, belum juga. Selasa belum juga. Rebo, cobain ya. Kalau lagi ada hajat, ini disyariatkan, bukan bid'ah, bukan apa. Ya memang ada contohnya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kalau ada yang melakukan itu, saya mau doa dulu nih, hari Rebo nih, jam 2 nih, saya mau ke Masjid Al-Ikhlas. Ya, apalagi kesininya sambil bawa yang dingin-dingin siang-siang ya, mending bagi-bagiin sama marbot. Masan. Ya gitu ya Bu ya Bu. Iya, bawa datang ke sini, doa minta sama Allah. Anaknya pengen lulus sekolah, anaknya pengen diterima di perguruan tinggi negeri. Datang hari Rabu ke sini jam 2 siang, bawain nasi padang yang banyak. Berdoa, ya Allah, ya Rabbi, minta begini. Selesai berdoa, assalamualaikum. Salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid dulu. Salat hajat, baca doanya gini minta sama Allah Subhanahu wa taala, bahasa Indonesia aja udah. Udah selesai, jangan lupa bungkusannya, kasihin sama Pak Desa. Makan nih, insya Allah makbul. Kita bertawasul dengan amal soleh. Ulama menyatakan boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Ya, saya bersedekah ini, ya Allah tolong mudahkan urusan saya, boleh. Orang kita bertawasul dengan Fatihah saja itu maksudnya apa? Kita bacain Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bacaan yang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Fatihah itu adalah ibadah. Bertawasul dengan amal soleh itu diperbolehkan oleh para ulama. Jadi gitu. Ini lebih mantap lagi tuh, hari Rabu antara 2 salat, yaitu salat zuhur dan salat asar. Nah, berdoa ya. Sambil tadi tambahin sodako, tambahin bawa itu tadi gorengan paling enggak, atau nasi padang lah, itu lebih mantap lagi gitu ya. Masih ada? Ya, kita hadis selanjutnya. Ibu bapak, baca Quran, baca hadis itu berpahala, ya, berpahala. Jadi mendengarkannya pun sama berpahala. Mendengarkan Al-Quran dibaca berpahala. Mendengarkan hadis dibaca juga insya Allah berpahala ya. Apalagi kalau saya baca, misalkan Anas kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak ada sallallahu alaihi, baca salawat ya.
An Anas kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a rajulun faqala ya badi'as samawati ya hayyu ya qayyum inni as'aluka faqala atadruna bima da'a walladhi nafsi biyadihi Allah bismihi alladhi idza du'iya bihi ajaba. Ya. Pada suatu hari dari Anas bin Malik, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seseorang berdoa gitu. Kuntu ma'an Nabi SAW, saya sedang bersama Rasulullah, lagi jalan gitu ya, bersama Rasulullah. Kemudian mendengar seseorang berdoa. Doanya gini, diawali dengan begini. Ya badi'as samawati, ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang mengurus langit-langit, yang mengurus arsy-Nya, yang mengurus langitnya. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang berdiri sendiri. Inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon. Ya, gitu. Jadi memang para sahabat itu dididik oleh Rasulullah, sebelum meminta itu puji dulu Allahnya. Wahai zat yang mengurus langit-langit. Ya badi'as samawat, wahai pencipta seluruh langit. Ya hayyu ya qayyum. Ya. Wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Inni as'aluka, saya memohon, seterusnya titik-titik. Kata Rasulullah, atadruna bima da'a, apakah kamu tahu apa yang dia ungkapkan? Bagaimana hebatnya orang tersebut? Walladzi nafsi biyadihi, sesungguhnya aku yang diriku berada di dalam kekuasaan Allah, dan Allah biismihi, sesungguhnya orang tersebut meminta dengan nama Allah, alladzi idza du'iya bihi ajaba, dan ketika orang meminta dengan asma Allah, dengan sifat Allah, ajaba, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta kepada Allah, puji dulu Allah. Puji alam Allahnya, sifat Allah kita kemukakan dulu. Wahai Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai Engkau yang maha dermawan. Wahai Engkau yang maha kuat. Wahai Engkau yang maha pengurus alam raya ini. Minta. Satu hadis lagi. An Abil Khair annahu sami'a Abdullah bin Amr wa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'an ad'u bihi fi salati." Abu Bakar minta diajarin doa sama Rasulullah. Insyaallah, sahabat agung, sahabat mulia, orang yang bersamai hijrahnya Rasulullah, minta diajarin sama Rasulullah. Ya Allah, ya Rasul, ajarkan saya doa yang bisa saya baca ketika saya sholat. Maka Rasulullah ngajarin, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya saya menzalimi diri saya sendiri, zulman katsiran, dengan zalim yang banyak. Kita melakukan dosa itu kan menzalimi diri sendiri artinya. Melakukan maksiat itu artinya kita menzalimi diri sendiri, karena maksiat itu akan kembali kepada kita. Siksaannya buat kita, bukan buat yang lain. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, namun Engkaulah yang maha mengampuni dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampuni dosaku, min indika maghfiratan, dengan ampunan darimu ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau orang Arab enak, bahasanya itu boleh dizohirkan dalam ketika sholat. Di sholat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman, lagi sujud misalnya, Allahumma inni zalamtu zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka ta'allamul ghuyub innaka antal ghafurur rahim. Tapi kalau kita dalam hati aja, ya Allah, saya ini menzalimi diri saya sendiri ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, namun tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah, maka ampunilah dosa saya ya Allah dengan ampunan dari sisimu ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, di alam Allahnya, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, dalam hati. Ketika sujud, berbanyak doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahli, orang-orang yang
selalu meminta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materinya yang berisikan doa-doa. Semoga kita sebagai makhluk yang lemah ini tidak henti-hentinya memohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada kita. Insya Allah pada saatnya, pada tempat yang memang terbaik, Allah akan kabulkan doa dan permohonan. Baik sekalian, karena sudah masuk Isya, ingin saya sampaikan berulang-ulang terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan konsumsi di acara kajian Jumat ini. Semoga senantiasa memberikan kepada ibu dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari sama-sama kita tutup kajian pada malam ini dengan sama-sama kita rasakan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ditonton nggak? Ditonton ya. Dia mau orang Jawa ya? Cewek orang Demak itu. Pinter banget ya ngomong Jawa terus. Iya. Jadi pas lah pada ngajak Ustaz Sofi gitu. Gimana? Iya.